Hey, selamat datang di channel ini, tempat nongkrong untuk kamu yang suka dunia pendidikan. Kenalkan, saya Awal Safar. Nah, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini sehingga kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Halo teman-teman, pernah terbayang dia kerja full time namun sambil kuliah S2 di kampus yang berbeda, di pulau yang berbeda? Pada video ini saya akan berbagi dan sharing pengalaman saya bagaimana saya menyelesaikan S2 saya double master di Universitas Indonesia dan juga di Universitas Hasanuddin. Tantangannya tentu dari sisi manajemen waktu, di mana pada tempat kerja saya berperan sebagai dokter umum fungsional, tetapi juga menjabat sebagai struktural, sebagai kasubag pelayanan medis. Di sisi lain, dua prodi yang saya ambil cukup berbeda dari sisi keilmuan. Yang pertama di Universitas Indonesia sendiri, saya berkuliah di FKM dengan prodi kajian administrasi rumah sakit, sedangkan di Universitas Hasanuddin sendiri saya berkuliah mengambil ilmu biomedik, konsentrasi mikrobiologi. Nah, di video ini saya akan share beberapa tips untuk menyelesaikan studi S2 double degree dengan waktu yang sesingkat-singkatnya atau dengan waktu yang on time. Kita simak satu persatu. Jadi yang pertama adalah mengatur timeline dan prioritas. Jadi ketika mengambil S2 double degree, silakan dipetakan S2 yang pertama roadmap-nya seperti apa, setelah itu S2 yang kedua roadmap-nya seperti apa. Setelah itu biasanya saya melihat jadwal. Ada beberapa jadwal yang akan beririsan pada hari yang sama. Misalkan S2 di UI, kuliahnya setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sedangkan kuliah di Unhas lebih sering di Senin sampai Kamis. Dan itu cukup memudahkan saya. Namun terkadang kuliahnya akan beririsan di hari Jumat. Nah, pada saat terjadi hal yang beririsan, maka kita perlu memprioritaskan apakah jamnya sama atau mungkin jamnya berbeda. Nah, keuntungannya di UI memang betul jadwalnya sudah terjadwal dari awal dan cenderung menetap dan tidak akan berubah. Sedangkan S2 di Unhas biasanya kita masih dapat fleksibel, membuat janji kepada para dosen atau membuat kesepakatan dengan teman sekelas di jam berapa kelas akan dimulai dan jam berapa kelas akan berakhir. Tentunya tetap disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh akademik sebelumnya. Nah, ini cukup memudahkan saya. Selain itu, memetakan prioritas. Jadi, kita bisa memetakan yang mana yang urgent, mana yang penting namun tidak urgent, dan yang mana tidak penting dan tidak urgent. Nah, dengan memetakan hal-hal ini, maka kita akan dapat memetakan apa saja yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu dan mana yang bisa diselesaikan lebih belakang. Selain itu, dalam konteks kita sedang bekerja, sebaiknya sebelum mengambil kuliah tentunya ada izin kepada atasan, sehingga atasan lebih paham dan lebih mengerti bahwa kita sedang menjalani studi dan mungkin ada fleksibilitas tertentu yang diberikan kepada kita. Tentunya dengan dispensasi tertentu. Misalkan mungkin saya tidak diberikan jadwal pagi misalnya, tetapi di jadwal malam saya akan mengambil jam yang lebih banyak daripada dokter yang lain. Namun alhamdulillah hingga saat ini selama perkuliahan saya tetap mengambil jadwal yang sama reguler dengan teman dokter sejawat yang lain, walaupun terkadang ada beberapa jadwal yang perlu ditukar apabila jadwal itu cukup beririsan dengan jadwal penting-penting seperti jadwal ujian atau mungkin jadwal kuliah yang memerlukan kehadiran penuh dalam sesi tersebut. Nah, selain itu, yang kedua adalah mengatur waktu atau manajemen waktu. Jadi, biasanya saya akan membagi tugas-tugas apa yang akan saya selesaikan di pagi hari, siang, ataupun malam hari.
Nah, biasanya untuk perkuliahan di S2 UI, biasanya saya akan cenderung menggunakan waktu di malam hari. Sehingga betul, jadwal tidur akan cukup terganggu. Namun biasanya saya akan sesuaikan dengan jadwal kerja saya. Misalkan saat hari Senin sampai Rabu, saya mendapatkan jadwal UGD di tengah malam. Nah, pada saat itu saya akan selalu terjaga dan menggunakan waktu tersebut untuk menyelesaikan tugas saya. Sambil sesekali menerima pasien jika ada pasien yang masuk. Nah, untuk S2 di Unhas sendiri, saya cenderung menggunakan waktu di pagi hari. Karena dosen di Unhas rata-rata lebih menyukai mengambil kuliah di pagi hari atau malah di sore harinya. Sehingga apabila ada tugas atau mungkin ada slide presentasi atau bahan paparan yang harus saya persiapkan, biasanya saya persiapkan di pagi hari. Di subuh setelah sholat subuh, setelah itu langsung bersiap-siap untuk masuk kelas. Nah, untuk tugas saya di pekerjaan sendiri, karena seperti yang saya jelaskan saya double fungsi, jadi di struktural juga, biasanya tugas-tugas itu saya kerjakan di siang hari. Jadi kalau misalkan ada koordinasi yang harus saya lakukan antar divisi atau mungkin ada rapat yang harus dijalani bersama rekan direksi, itu biasanya saya ambilnya di siang hari. Sehingga saya sudah memetakan pagi untuk S2 Unhas, siang untuk pekerjaan di sini di klinik, dan di malam untuk S2 di UI. Yang ketiga adalah komunikasi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita berkomunikasi, baik itu kepada dosen, pembimbing ataupun atasan. Nah, saya sendiri sangat cukup dekat dengan dosen pembimbing, baik itu di UI maupun di Unhas. Untuk di UI sendiri, biasanya ketika ada kelas offline yang mengharuskan kami datang ke Depok, itu sangat saya manfaatkan untuk membahas perkembangan tesis saya. Sehingga saya sudah memiliki roadmap, tesis saya akan seminar proposal di bulan berapa, di semester berapa, seminar hasil di bulan berapa, dan ujian tesis di bulan berapa. Pun begitu juga di Unhas. Walaupun di Unhas memang cukup sulit ya, karena penelitiannya lebih mendalam. Kalau di S2 di UI kan lebih ke aspek sosial dari kesehatan, yaitu lebih ke manajemen rumah sakit. Sedangkan di Unhas itu lebih ke ilmu kedokteran yang cukup dalam, sehingga tesisnya adalah penelitian yang memang sifatnya uji secara langsung atau uji in vitro. Nah, itu yang cukup menantang, sehingga komunikasi kepada dosen itu sangat penting. Selanjutnya adalah menjalin hubungan dan komunikasi yang baik kepada atasan, sehingga kita bisa membuat kesepakatan bahwa di waktu tertentu kita akan mengambil waktu yang lebih lowong untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dan di waktu tertentu kita akan lebih total untuk menyelesaikan tugas-tugas baik itu di struktural maupun fungsional di tempat kerja. Jadi pada intinya kuliah double degree memang cukup berat ya, apalagi ketika bekerja sebagai full time dan diberikan posisi double struktural maupun fungsional, sehingga sangat dibutuhkan ketiga aspek tadi. Sehingga dengan memaksimalkan tiga hal ini, kita bisa menyelesaikan studi S2 dalam waktu yang lebih singkat atau tepat waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya share pada malam ini. Adapun tips-tips selanjutnya akan saya bagikan di waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.